Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lembur di Tengah Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 5 sore, jarum jam di dinding kantor berderit pelan, seolah-olah ingin mempercepat waktu untuk mengakhiri hari kerja. Suasana di ruangan open space kami yang biasanya bising dengan obrolan tentang deadline, rencana akhir pekan, atau keluhan tentang macetnya Jakarta, kini mulai mereda. Satu persatu rekan kerja saya bangkit dari kursi mereka. Ada yang melambaikan tangan sambil tersenyum. Ada pula yang buru-buru merapikan meja dan menghilang ke arah pintu keluar. "Gue duluan ya bro, jangan kelamaan lembur, nanti kesambet," canda Dika, rekan kerja yang selalu punya lelucon receh. Saya hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tangan masih sibuk mengetik di laptop. Tumpukan slide presentasi untuk meeting besok belum selesai. Dan bos sudah mengingatkan via WhatsApp tadi siang, "Jangan sampai molor ya Dan, ini klien besar." Kantor kami di gedung perkantoran di bilangan Sudirman ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup modern dengan jendela kaca besar yang memamerkan gemerlap kota Jakarta di malam hari. Namun begitu lampu-lampu di beberapa kubikel dimatikan, suasana berubah dingin, sepi. Hanya suara AC yang berdengung pelan dan dentingan keyboard saya yang memecah keheningan. Di sudut ruangan, dua rekan kerja, Andi dan Reza, masih asik bermain game online. Suara tembakan dan teriakan dari game FPS mereka terdengar jelas, diselingi tawa dan umpatan khas anak kantoran. "Anjir es, cover dong, mati lagi gua," seru Andi. Suaranya menggema di ruangan yang kini hanya diterangi lampu meja kami bertiga. Saya suka suasana seperti ini. Sebenarnya, malam yang tenang, tanpa gangguan telepon atau obrolan tidak penting, membuat saya bisa fokus. Pikiran horor yang kadang muncul saat sendirian di kantor juga tidak terlintas malam ini. Mungkin karena suara game Andi dan Reza memberi sedikit rasa nyaman. Saya melirik jam di layar laptop, 18.30. Masih lama, gumam saya dalam hati sambil menyesap kopi tubruk yang sudah mulai dingin di cangkir. Aroma kopinya sedikit menenangkan, mengingatkan saya pada warung kopi di dekat kosan. Tapi entah kenapa saat saya menoleh ke jendela besar di samping meja, ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelusup. Di balik pantulan wajah saya sendiri di kaca, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Di kegelapan malam Jakarta, saya menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. "Fokus Dan, jangan kebawa cerita horor kosan," kata saya pada diri sendiri. Namun saat saya kembali mengetik, suara langkah kaki pelan terdengar dari lorong menuju pantry. Aneh, karena Andi dan Reza masih di tempat mereka. Dan satpam biasanya tidak naik ke lantai kami pada jam segini. Saya menoleh, tapi lorong itu kosong. Saya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip samar. Mungkin cuma perasaan, tapi jantung saya mulai berdetak lebih cepat. "Dik, kalian dengar apa tadi?" tanya saya, suara saya sedikit serak karena tiba-tiba merasa kering di tenggorokan. Dika menoleh dari layar laptopnya, alisnya terangkat. "Dengar apa? Lu halu ya Dan? Jangan-jangan udah capek lembur?" candanya, tapi matanya tetap tertuju pada layar game. Reza cuma terkekeh tanpa menoleh. Saya memaksakan senyum, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang berjalan dengan sendal yang menyeret di lantai. Saya menahan nafas, berusaha fokus pada slide presentasi, tapi pikiran saya mulai dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak saya inginkan. Malam ini entah kenapa,
terasa lebih gelap dari biasanya. Pukul 9 malam, suara tembakan dan teriakan dari game Andi dan Reza sudah lenyap, menyisakan keheningan yang menusuk. Mereka berpamitan tadi sekitar pukul 8 dengan nada canda seperti biasa. "Jangan lupa matiin lampu Dan, nanti dikira kantor berhantu," ujar Reza sambil tertawa. Lalu mereka menghilang ke arah lift. Kini saya benar-benar sendirian di lantai 7 gedung perkantoran ini. Hanya ada saya, lampu meja yang memancarkan cahaya kuning pucat, dan layar monitor yang membuat mata saya perih. Di luar jendela, Jakarta tampak seperti lautan lampu yang berkedip-kedip. Tapi entah kenapa malam ini kota itu terasa lebih dingin, lebih asing. Saya mencoba fokus pada slide presentasi. Angka-angka dan grafik di layar seolah menari-nari, menolak masuk ke kepala saya yang sudah lelah. Tiba-tiba, sebuah suara familiar menusuk telinga saya. Tat-tat-tat, bum. Suara tembakan dari game FPS yang dimainkan Andi dan Reza tadi. Jantung saya tersentak. Saya menoleh ke arah kubikel mereka yang kini gelap, hanya diterangi sedikit oleh pantulan lampu dari meja saya. Tidak ada siapa-siapa. Komputer mereka sudah dimatikan. Layarnya hitam pekat. Saya mencoba menenangkan diri. Saya menyesap sisa kopi di cangkir, tapi rasanya sudah hambar, seperti air comberan. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, disusul suara ledakan dan teriakan samar dari karakter game. Saya membeku. Tangan yang tadinya di atas keyboard terhenti. Suara itu jelas-jelas berasal dari arah kubikel Andi dan Reza. Tapi bagaimana mungkin? Saya bangkit perlahan, kaki terasa berat seperti diikat beban. "Halo, Andi, Reza, kalian masih di sini?" Panggil saya, suara saya bergetar. Lebih mirip bisikan ketakutan daripada panggilan. Tidak ada jawaban, hanya gema suara sendiri yang terpantul di dinding ruangan kosong. Saya melangkah pelan menuju kubikel mereka. Jantung saya berdetak kencang, seperti genderang. Di meja Andi, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Mouse-nya bergerak sendiri, perlahan, seolah-olah ada tangan tidak terlihat yang menggerakkannya. Layar komputernya masih mati, tapi suara game itu terus berderu, kini bercampur dengan suara nafas berat yang tidak wajar. Ini nggak lucu. Saya mundur perlahan, saya mencoba mencari alasan logis. Mungkin komputer mereka tidak sengaja menyala atau ada bug di sistem. Tapi hati kecil saya berbisik, "Ini bukan soal komputer, Dan." Saya kembali ke meja saya, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi sekarang suara game itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Suara ketukan pelan, seperti jari-jari yang mengetuk meja kayu. Saya menoleh ke arah pantry, tempat suara itu sepertinya berasal. Lorong menuju pantry gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip. "Siapa di sana?" tanya saya. Suara saya lebih keras kali ini, tapi tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu neon di ujung lorong mati seketika, menyisakan kegelapan yang pekat. Saya menahan nafas. Tangan saya gemetar saat meraih ponsel untuk menyalakan senter. "Kalian bercanda kan? Keluar dong!" teriak saya meski saya tahu Andi dan Reza tidak mungkin ada di sini. Saya membuka WhatsApp dan mengirim pesan ke grup kantor. "Guys, kalian masih di kantor nggak? Serius, ini nggak lucu." Tidak ada balasan, hanya tanda centang satu di pesan saya. Saya mencoba menarik nafas dalam-dalam. Tapi udara di ruangan ini terasa berat. Seperti ada bau samar yang tidak bisa saya kenali. Bau tanah basah, seperti setelah hujan di kuburan. Saat saya kembali duduk, suara game itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan. Lalu dari arah pantry, saya mendengar suara baru. Seperti bisikan, cepat dan tidak jelas. Seperti seseorang sedang berdoa dalam bahasa yang asing. Saya mematung, tidak berani menoleh. Di dalam hati, saya berulang-ulang mengucap doa yang diajarkan ibu waktu kecil. Berharap ini cuma imajinasi saya yang kelelahan, tapi tiba-tiba di sudut mata saya, di pantulan jendela kaca, saya melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil, seperti anak-anak, berdiri di ujung lorong. Ketika saya memberanikan diri untuk menoleh, lorong itu kosong. Tapi bisikan itu semakin keras dan sekarang saya yakin itu bukan suara manusia. Pukul 10 malam, mata saya terasa berat, seperti ada pasir yang mengganjal di kelopak. Layar monitor di depan saya mulai buram.
Angka-angka di slide presentasi seolah berputar-putar, menolak dipahami. Kepala saya pening, mungkin karena terlalu lama menatap layar atau karena kopi tubruk tadi sudah kehilangan efeknya. Suara bisikan dari arah pantry tadi masih terngiang di kepala, meski kini ruangan kembali hening. Hanya ada dengung AC dan detak jantung saya sendiri yang terasa semakin kencang. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Cukup Dan, cuci muka dulu biar segar. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini cuma karena kelelahan. Saya bangkit dari kursi. Kaki terasa lelet seperti berjalan di lumpur. Meja saya yang penuh kertas dan cangkir kosong terlihat seperti medan perang. Saya meraih ponsel, menyalakan senter karena lorong menuju kamar mandi terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu neon di ujung lorong masih mati, dan entah kenapa, udara di kantor ini terasa semakin dingin, seperti hembusan angin dari kulkas yang rusak. Saat melangkah keluar dari kubikel, saya tiba-tiba tersadar pada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya berhenti di tengah langkah, tangan yang memegang ponsel gemetar. Kantor ini benar-benar kosong, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain saya. Bahkan suara game yang tadi sempat mengganggu sudah lenyap sepenuhnya. Saya menoleh ke arah kubikel Andi dan Reza, meja mereka gelap. Mouse yang tadi bergerak sendiri kini diam seperti tidak pernah disentuh. Mungkin tadi cuma halusinasi. Tapi hati kecil saya menolak alasan itu. Saya buru-buru membuka WhatsApp. Jari-jari saya gemetar saat mengetik pesan ke Reza. Bro, kalian masih di kantor nggak? Tadi dengar suara game dari kubikel kalian. Saya menunggu menatap layar ponsel dengan harapan melihat tanda centang 2. Tapi yang ada hanya centang 1, seperti pesan saya tersesat di dunia lain. Saya melangkah menuju kamar mandi di ujung lorong. Cahaya senter ponsel menerangi lantai keramik yang mengkilap. Setiap langkah terasa seperti diikuti, meski saya tidak berani menoleh ke belakang. Bau tanah basah yang tadi samar kini tercium lebih kuat, bercampur dengan sesuatu yang manis dan menyengat, seperti bunga sedap malam yang dipakai di acara kematian. Di kamar mandi saya membasuh muka dengan air dingin, berharap sensasi itu bisa mengusir rasa takut yang mulai merayap. Cermin di depan saya memantulkan wajah saya yang pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi di sudut cermin, sesuatu membuat saya membeku. Ada bayangan samar di belakang saya, seperti seseorang berdiri di ambang pintu kamar mandi. Saya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu yang sedikit terbuka, berderit pelan karena angin dari ventilasi. Saya kembali ke meja, ponsel saya bergetar. Pesan dari Reza akhirnya masuk. Dan, gue sama Andi udah pulang dari jam 7, gak ada di kantor. Lu kenapa? Serius, dengar suara game? Jantung saya seperti terhenti. Saya membaca pesan itu berulang-ulang, berusaha mencerna jika mereka pulang jam 7. Lalu suara game yang saya dengar jam 9 tadi, dari mana? Saya menoleh ke arah kubikel mereka lagi, berharap ada penjelasan logis. Mungkin satpam. Tapi satpam tidak boleh menyentuh komputer pegawai, apalagi semua komputer terkunci dengan kata sandi. Gila, ini apa sih? Suara saya sendiri terdengar asing di telinga. Tiba-tiba dari arah pantry, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, seperti seseorang memukul meja dengan benda tumpul. Saya menoleh, tapi lorong itu gelap pekat, seperti menelan cahaya lampu meja saya. Siapa di sana? Teriak saya, suara saya pecah karena ketakutan. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki yang menyeret, seperti sendal yang diseret di lantai. Saya meraih tas saya berniat menyimpan laptop dan kabur, tapi tangan saya berhenti saat melihat sesuatu di layar monitor. Wallpaper desktop saya yang biasanya foto pantai di Bali kini berubah menjadi hitam pekat. Di tengah layar ada tulisan merah yang muncul seolah ditulis tangan. Jangan lihat ke belakang. Saya menahan jeritan, tangan saya menutup mulut. Saya tidak berani menoleh. Tapi di pantulan layar monitor, saya melihatnya lagi. Bayangan kecil, seperti anak-anak, berdiri tepat di belakang kursi saya. Nafas saya tersegal dan di dalam hati, saya hanya bisa berdoa. Tuhan, lindungi aku, jangan biarkan aku mati malam ini. Jantung saya masih berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Pesan dari Reza di ponsel. Dan,
Gue sama Andi udah pulang dari jam 7, gak ada di kantor. Lu kenapa? Serius dengan suara game? Terus terngiang di kepala saya. Jika mereka sudah pulang sejak jam 7, lalu suara game yang saya dengar tadi malam, tepat sekitar pukul 9.30, berasal dari mana? Saya menatap monitor yang kini kembali normal. Wallpaper Pantai Bali sudah muncul lagi, seolah tulisan merah tadi hanya ilusi. Tapi saya tahu itu bukan halusinasi. Bau tanah basah bercampur sedap malam masih mengambang di udara. Dan suara ketukan dari arah pantry terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Saya duduk kembali ke kursi. Tangan gemetar saat mencoba mengetik. Fokus Dan, selesaikan presentasi ini lalu pulang. Tapi logika saya mulai runtuh. Kantor ini bukan tempat asing. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun, dan meskipun cerita horor tentang gedung tua di Sudirman sering jadi bahan candaan di grup WhatsApp kantor, saya tidak pernah benar-benar percaya. Tapi malam ini, semua terasa salah. Saya mencoba mencari alasan rasional, mungkin suara game tadi dari ponsel satpam yang sedang ronda. Tapi satpam di gedung ini, Pak Yanto, selalu bilang dia cuma pakai ponsel jadul yang cuma bisa buat telepon dan SMS. Duh, apa ini cuma karena gue capek? Suara saya bergetar. Saya membuka botol air mineral di meja, meneguknya cepat, tapi tenggorokan saya tetap terasa kering. Tiba-tiba suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah dari meja kosong di samping kubikel saya. Tok, tok, tok. Saya membeku, tidak berani menoleh. Siapa di sana? Pak Yanto. Bercanda ya, Pak? Panggil saya berharap suara itu milik satpam yang iseng. Tapi tidak ada jawaban. Hanya keningan yang mencekam, diikuti suara nafas berat yang samar, seperti seseorang berdiri tepat di belakang saya. Saya memberanikan diri melirik ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kosong dan meja yang penuh debu karena pemiliknya, Mbak Sari, sedang cuti melahirkan. Tapi di sudut mata di pantulan jendela kaca besar, saya melihatnya lagi. Bayangan kecil, seperti anak-anak, berdiri di ujung lorong menuju pantry. Rambutnya panjang, acak-acakan, dan kepalanya sedikit miring, seperti sedang menatap saya. Saya menahan nafas, jantung saya seperti berhenti. Bismillah, ini cuma halu. Saya memejamkan mata sejenak, berharap bayangan itu hilang saat saya membuka mata lagi. Tapi ketika saya membuka mata, bayangan itu masih ada, dan sekarang seolah lebih dekat, berdiri di ambang lorong. Saya buru-buru meraih ponsel dan mengetik pesan ke Pak Yanto. Pak, lagi di lantai 7 enggak? Ada suara aneh nih. Saya menunggu tapi lagi-lagi hanya centang satu. Sinyal di gedung ini memang payah, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Saya mencoba mengingat-ingat cerita horor yang pernah diceritakan Dika. Katanya gedung ini dulunya dibangun di atas lahan yang kurang bersih. Bekas rumah tua yang pernah jadi tempat kejadian aneh. Dika memang lebay. Tapi suara saya sendiri terdengar lemah, seperti orang yang tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Tiba-tiba lampu meja saya berkedip, sekali, 2 kali, lalu mati total. Ruangan menjadi gelap, hanya diterangi cahaya redup dari monitor. Saya mendengar suara baru, seperti kain yang diseret di lantai, diikuti bisikan cepat yang tidak jelas, seperti mantra dalam bahasa yang asing. Bau sedap malam tadi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Bau amis, seperti darah yang sudah mengering. Saya menoleh ke arah pantry dan di kegelapan, saya melihat sesuatu bergerak. Bukan bayangan anak kecil lagi, tapi sesuatu yang lebih besar, bungkuk, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di ujung lorong, seperti menunggu saya mendekat. Ya Tuhan, apa ini? Tangan saya mencengkeram meja. Saya ingin lari, tapi kaki saya terasa seperti ditanam di lantai. Di dalam hati saya hanya bisa berdoa, mengulang-ulang ayat yang diajarkan ibu, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi suara kain yang diseret itu semakin mendekat, dan sekarang saya bisa mendengar nafasnya. Berat, mengerikan, seperti suara seseorang yang sedang menahan sakit. Saya tahu, malam ini bukan malam biasa, dan rahasia yang tersembunyi di gedung ini mulai menampakkan diri. Jantung saya masih berdegup tidak karuan, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Suara kain yang diseret dan nafas berat dari arah pantry masih bergema di kepala saya, meski kini ruangan kembali hening.
Bau amis yang menyengat perlahan memudar, tapi udara di kantor tetap terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada saya. Saya duduk kembali di kursi. Tangan gemetar saat mencoba mengetik untuk menyelesaikan slide presentasi. Cuma halusinasi dan lu capek. Saya berusaha meyakinkan diri sendiri, tapi bayangan bungkuk dengan rambut panjang di ujung lorong tadi terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Saya menoleh ke monitor, berharap pekerjaan bisa mengalihkan pikiran dari ketakutan yang semakin merayap. Saat jari saya kembali menari di atas keyboard, pandangan saya tiba-tiba tertarik ke monitor CCTV kecil di samping CPU. Kantor kami memang punya kamera pengawas di beberapa titik, lobi, lorong, dan pantry. Meski gambarnya sering buram dan penuh noise. Biasanya, saya tidak pernah memperhatikan monitor itu. Tapi malam ini, sesuatu membuat saya tidak bisa mengalihkan mata. Sekilas ada bayangan putih yang melintas cepat di layar, seperti seseorang berlari di lobi. Saya membeku, tangan terhenti di udara. Mungkin cuma Pak Yanto, pikir saya, tapi hati kecil saya tahu satpam tidak pernah bergerak secepat itu. Apalagi dengan gerakan yang aneh seperti melayang. Saya mencodongkan tubuh menatap layar CCTV lebih seksama. Gambar di lobi tampak sepi, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Tapi kemudian jantung saya seperti terhenti. Di sudut layar di dekat pintu masuk lobi, ada sosok putih yang berdiri. Sosok itu bungkuk, rambutnya panjang dan acak-acakan, menjuntai hingga menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri terpaku, seperti menatap langsung ke arah kamera. Ya Tuhan, apa ini? Bisik saya, suara saya hampir tidak terdengar. Saya mencoba menggosok mata berharap ini cuma ilusi karena mata lelah. Tapi sosok itu masih ada, sekarang sedikit bergoyang, seperti sedang berdoa atau menggumamkan sesuatu. Dik, lu bercanda kan? Ini prank ya? Gumam saya meski saya tahu tidak ada seorang pun di kantor ini selain saya. Saya meraih ponsel, berniat menghubungi Pak Yanto lagi. Tapi sinyal masih hilang. Centang satu di pesan saya tadi belum berubah. Saya menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada yang berdiri di belakang saya. Ruangan tetap gelap, hanya diterangi lampu meja yang kini mulai berkedip lagi. Bau amis tadi kembali tercium, kali ini bercampur dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti bau daging busuk, seperti yang pernah saya cium saat lewat pasar ikan di dekat kosan. Tiba-tiba, sosok di monitor CCTV bergerak. Kepalanya terangkat perlahan dan meski gambarnya buram, saya bisa melihat matanya. Merah menyala seperti bara api di tengah kegelapan. Saya menjerit kecil, tangan saya menutup mulut untuk menahan suara. Sosok itu mulai melangkah, gerakannya tersendat-sendat, seperti boneka yang ditarik tali. Ia berjalan menuju lorong lift, yang berarti ia sedang menuju ke lantai saya. Gila. Aku buru-buru menyimpan file presentasi ke USB, tangan saya gemetar. Hampir menjatuhkan USB itu ke lantai. Saya menoleh ke arah lorong menuju lift, berharap tidak mendengar apapun. Tapi kemudian suara itu datang, derit pintu lift yang terbuka di ujung lorong. Pak Yanto, Pak, itu Bapak kan? Teriak saya, suara saya pecah karena ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang menyeret, lambat tapi pasti, mendekati ruangan saya. Saya menatap monitor CCTV lagi, dan sosok itu sudah tidak ada di lobi. Layar kini hanya menampilkan noise statis, seperti TV jadul yang kehilangan sinyal. Tapi di sudut layar, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Jari-jari pucat, kurus, dengan kuku panjang merayap di tepi layar, seolah mencoba keluar dari monitor. Saya bangkit dari kursi. Tas sudah saya gendong, USB di saku celana. Aku harus keluar dari sini, pikir saya, tapi kaki saya terasa seperti ditanam di lantai. Suara langkah itu semakin dekat, sekarang disertai bisikan yang lebih jelas, seperti suara perempuan yang meratap dalam bahasa yang tidak saya pahami. Di dalam hati saya terus berdoa mengulang ayat-ayat yang saya ingat, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi bau busuk itu semakin kuat, dan di pantulan jendela kaca saya melihatnya lagi. Sosok bungkuk itu sekarang berdiri tepat di pintu masuk ruangan saya, menatap saya dengan mata merah yang menyala. Jantung saya berdetak seperti palu menghantam besi. Setiap detik terasa seperti menit yang tidak berkesudahan. Sosok bungkuk dengan mata merah menyala di pintu masuk ruangan masih terpampang di pantulan jendela kaca.
Meski saya tidak berani menoleh langsung ke arahnya, bau busuk seperti daging membusuk tadi kini berganti dengan aroma yang lebih kuat dan menyengat. Bau dupa, seperti yang biasa tercium di kelenteng atau saat upacara kematian di kampung. Aroma itu begitu pekat, seolah-olah seseorang sedang membakar setumpuk kemenyan tepat di samping saya. Udara di ruangan terasa semakin berat, seperti ada tangan tidak terlihat yang mencekik leher saya perlahan. Ya Allah, ini nyata. Suara saya serak dan hampir hilang. Monitor CCTV di samping CPU masih menampilkan noise statis, tapi jari-jari pucat dengan kuku panjang yang tadi merayap di tepi layar sudah lenyap. Saya tidak tahu apakah itu membuat saya lega atau justru lebih takut. Suara langkah kaki yang menyeret dari arah lorong lift tadi juga berhenti, tapi keheningan yang menyusul terasa lebih mencekam. Saya meraih tas dan USB dengan tangan gemetar, bertekad untuk segera keluar dari kantor ini. Cukup Dan, pulang sekarang. Saya mencoba menyuntikkan keberanian pada diri sendiri. Saya menyimpan laptop ke dalam tas, mematikan lampu meja, dan berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Tiba-tiba aroma dupa itu menjadi lebih tajam, disertai hembusan angin dingin yang tidak wajar. Seperti ada jendela yang tiba-tiba terbuka di ruangan tanpa ventilasi ini. Saya mencoba ke arah jendela kaca besar, tapi pantulannya kini kosong. Sosok bungkuk itu sudah tidak ada. Kemana dia pergi? Jantung saya kembali berdegup kencang. Saya menyalakan senter ponsel, cahayanya gemetar di tangan saya yang tidak bisa diam. Lorong menuju lift terlihat gelap pekat, seperti mulut gua yang siap menelan apa saja yang masuk. Tapi di ujung lorong dekat pintu pantry, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sehelai kain putih seperti kain kafan tergeletak di lantai, seolah seseorang baru saja melepaskannya. Siapa di sana? Pak Yanto, Bapak ya? Teriak saya, suara saya memantul di dinding kosong. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat yang kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti seseorang berdiri tepat di belakang saya. Saya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kosong dan meja-meja yang gelap. Bau dupa itu sekarang bercampur dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau tanah basah, seperti kuburan yang baru digali. Saya tidak bisa berpikir jernih lagi. Insting saya berteriak satu hal, lari. Tanpa pikir panjang, saya meraih tas dan berlari menuju pintu darurat di samping pantry yang mengarah ke tangga evakuasi. Saya tidak peduli jika harus memutar jauh ke parkiran, asal tidak melewati lobi tempat sosok itu tadi terlihat di CCTV. Saya membuka pintu pantry, saya hampir menjerit. Di sudut ruangan di dekat mesin kopi, ada tumpukan kemenyan yang masih berasap, diletakkan di atas piring kecil yang biasa kami pakai untuk cemilan. Siapa yang naruh ini? Teriak saya, tapi suara saya tenggelam dalam keheningan. Tidak ada seorang pun di pantry, tapi asap kemenyan itu bergerak aneh, seperti membentuk wajah yang samar di udara. Wajah dengan mata kosong yang menatap saya. Saya menutup pintu pantry dengan keras, berlari menuju tangga evakuasi. Tangan itu sempit dan gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip. Bau dupa mengikuti saya, seolah-olah asapnya mengejar langkah saya. Saat menuruni anak tangga, saya mendengar suara baru, gumaman pelan, seperti doa dalam bahasa Jawa kuno, yang pernah saya dengar di rumah nenek waktu kecil. Jangan ikuti aku, jangan ikuti aku, bisik saya, mengulang-ulang doa dalam hati. Tapi di tengah tangga saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Di anak tangga bawah ada genangan air hitam yang berbau busuk, seperti air comberan yang tidak mungkin ada di tangga kering ini. Di tengah genangan itu ada jejak kaki basah, kecil seperti milik anak-anak, menuju ke atas, menuju ke saya. Saya menahan nafas, keringat dingin membasahi punggung saya. Bismillah, Tuhan, lindungi aku. Saya melangkah hati-hati melewati genangan itu. Tapi saat kaki saya menyentuh anak tangga berikutnya, saya merasakan sentuhan dingin di pergelangan kaki. Seperti jari-jari kecil yang mencengkeram, saya menjerit, menarik kaki dengan keras, dan hampir jatuh. Di belakang saya suara gumaman itu semakin keras, sekarang disertai tawa pelan yang mengerikan, seperti suara anak kecil yang sedang menangis dan tertawa sekaligus. Saya tidak berani menoleh. Satu-satunya pikiran saya saat itu adalah keluar dari gedung ini secepat mungkin, sebelum apapun itu menangkap saya.
Saat saya berlari menuruni tangga evakuasi, keringat dingin membasahi dahi saya. Suara tawa mengerikan yang bercampur dengan tangis anak kecil masih terngiang, seolah mengejar saya dari kegelapan di belakang. Bau kemenyan dan air comberan yang tadi tercium di tangga kini seperti melekat di pakaian saya, membuat setiap tarikan nafas terasa sesak. Saya mencengkram tas saya erat-erat. USB di saku celana terasa seperti satu-satunya jangkar yang mengingatkan saya pada dunia nyata. Satu pikiran berputar di kepala, keluar dari gedung ini sekarang. Tapi di tengah kepanikan, saya tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti di anak tangga terakhir. Jalur tercepat menuju tempat parkir adalah menuju lobi yang sama yang tadi saya lihat di monitor CCTV. Tempat sosok bungkuk dengan mata merah menyala berdiri terpaku. Gambar itu masih jelas di ingatan saya. Gak mungkin lewat sana. Gumam saya, suara saya serak karena ketakutan. Saya membayangkan bertemu sosok itu secara langsung, berdiri di depan pintu kaca lobi. Menatap saya dengan mata merahnya, bulu kuduk saya berdiri hanya memikirkannya. Saya menoleh ke arah pintu darurat di samping tangga evakuasi yang mengarah ke dapur kantor. Dapur itu punya pintu belakang menuju tangga lain yang langsung ke parkiran di lantai atas. Jalur itu lebih panjang dan gelap, tapi setidaknya saya tidak perlu melewati lobi. Lebih aman lewat dapur, pikir saya, meski hati kecil saya berbisik bahwa tidak ada yang benar-benar aman malam ini. Saya membuka pintu darurat dengan hati-hati, berharap tidak mendengar suara apapun di baliknya. Tapi begitu pintu terbuka, bau kemenyan yang tadi menyengat kini bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh. Bau seperti bunga melati yang sudah layu, aroma yang sering saya cium di pemakaman saat kecil. Dapur kantor gelap, hanya diterangi lampu darurat yang cahayanya redup dan berkedip-kedip. Meja-meja stainless steel di sudut ruangan memantulkan cahaya senter ponsel saya, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri. Saya melangkah pelan, mencoba mengabaikan suara detak jantung saya sendiri yang terasa menggema di ruangan sempit ini. Tiba-tiba, saya mendengar suara gemercik air, seperti keran yang tidak ditutup rapat. Saya menyorotkan senter ke arah wastafel, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya genangan air kecil di lantai yang anehnya berwarna kehitaman, seperti yang saya lihat di tangga tadi. Siapa yang buka keran? Gumam saya, suara saya gemetar. Saya mencoba mencari alasan logis. Mungkin pipa bocor, atau seseorang lupa mematikan keran. Tapi di dalam hati saya tahu ini bukan soal pipa. Saya mempercepat langkah menuju pintu belakang, tapi tiba-tiba senter ponsel saya berkedip dan mati total, meski baterainya masih penuh. Kegelapan menelan saya, hanya diterangi cahaya redup dari lampu darurat. Sial, kenapa sekarang? Umpat saya, menekan-nekan tombol ponsel yang tidak bereaksi. Di tengah kepanikan, saya mendengar suara baru, desisan pelan, seperti seseorang berbisik tepat di telinga saya. Kamu lihat aku. Kata-kata itu tidak jelas, tapi nadanya dingin, seperti angin yang bertiup di kuburan. Saya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya meja dapur dan tumpukan gelas kotor yang terlihat samar di kegelapan. Tapi di sudut ruangan dekat pintu belakang, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sepasang mata merah menyala di kegelapan, tidak berkedip, menatap langsung ke arah saya. Sosok itu tidak bergerak, tapi saya bisa merasakan kehadirannya. Berat, mencekik, seperti ada tangan tidak terlihat yang mencengkram tenggorokan saya. Jangan dekat-dekat, teriak saya. Suara saya pecah karena ketakutan. Saya mundur perlahan, tapi kaki saya tersandung sesuatu di lantai, sesuatu yang basah dan licin, seperti kain yang direndam air. Saya jatuh terduduk. Tangan saya menyentuh genangan air hitam yang dingin seperti es. Di tengah genangan itu, saya melihat sesuatu yang membuat saya menjerit. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak yang seolah baru saja melangkah di sana. Jejak itu menuju pintu belakang, tempat sosok dengan mata merah tadi berdiri. Saya bangkit dengan panik, mengabaikan rasa sakit di lutut, dan berlari menuju pintu. Aku harus keluar, aku harus keluar. Tangan saya gemetar saat memutar gagang pintu, tapi di dalam hati saya tahu keputusan untuk lewat dapur ini mungkin bukan pilihan terbaik. Sosok itu, apapun itu, seperti sudah menunggu saya di ujung jalan.
Tangga evakuasi ini sempit dan berbau apek, seperti ruangan yang jarang dibersihkan. Setiap langkah saya menggema di dinding beton, menciptakan ilusi bahwa ada orang lain yang berjalan di belakang saya. Saya mencoba menyalakan senter ponsel lagi, tapi layarnya tetap mati, seperti dikutuk. Sial, kenapa malam ini semua nggak beres? Suara saya memantul di tangga yang gelap. Saya mempercepat langkah, berusaha fokus pada tujuan, parkiran di lantai dasar, motor saya, dan jalan pulang ke kosan. Tapi di tengah tangga saya berhenti. Ada sesuatu di depan saya, hanya beberapa meter dari tempat saya berdiri. Sosok itu, sosok bungkuk yang saya lihat di CCTV, sekarang berdiri di anak tangga bawah. Wajahnya pucat seperti kain kafan, dengan kulit yang tampak retak-retak, seperti tembikar yang pecah. Matanya merah menyala, tidak berkedip. Menatap langsung ke arah saya. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan menjuntai hingga lantai, bergerak perlahan seolah tertiup angin. Padahal udara di tangga ini terasa diam. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan runcing, sambil mengumamkan kata-kata yang tidak jelas seperti mantra dalam bahasa kuno. Kamu lihat aku. Suaranya serak seperti daun kering yang diinjak, tapi setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk kepala saya. Saya menjerit mundur hingga punggung saya membentur dinding. Jangan dekati aku, pergi! Teriak saya, suara saya pecah karena ketakutan. Tapi sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, kepalanya miring seperti sedang mempelajari saya. Tiba-tiba saya merasakan hawa panas yang aneh, seperti ada bara api yang membakar kulit saya dari dalam. Kaki saya terasa berat, seperti diikat rantai, membuat saya tidak bisa lari. Ini mimpi, ini cuma mimpi. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi bau kemenyan yang kembali tercium dan suara gumaman itu terlalu nyata untuk diabaikan. Saya memejamkan mata, mengulang-ulang doa dalam hati, berharap sosok itu menghilang saat saya membuka mata lagi. Tapi ketika saya membuka mata, sosok itu masih ada. Sekarang lebih dekat, hanya beberapa anak tangga dari saya. Tangannya yang kurus dan pucat terulur ke arah saya, kuku-kukunya yang panjang menggores udara. Kamu milik sini, katanya lagi. Suaranya kini bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan, seperti suara anak-anak yang bermain di tengah malam. Saya menjerit lagi, kali ini lebih keras, dan dengan sisa keberanian yang saya miliki, saya melangkah maju, berusaha mengabaikannya. Bismillah, aku gak takut. Teriak saya meski suara saya gemetar dan air mata sudah mengenang di pelupuk mata. Saya berjalan cepat, hampir berlari, melewati sosok itu tanpa menoleh. Saya bisa merasakan dinginnya kehadirannya saat saya melintas. Seperti menyentuh kabut di pagi hari, bau kemenyan dan melati layu menyengat, dan suara gumamannya semakin keras seolah berusaha masuk ke kepala saya. Tapi saya terus bergerak. Tangan saya mencengkeram pegangan tangga hingga jari-jari saya memutih. Saat akhirnya mencapai pintu keluar di lantai dasar, saya menoleh sekilas dan menyesal seketika. Sosok itu tidak lagi di tangga, tapi sekarang berdiri di sudut dinding. Kepalanya terbalik, menatap saya dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu tidak bisa lari, katanya, dan daun pintu di belakang saya tiba-tiba membanting sendiri dengan suara keras. Saya menjerit, mendorong pintu keluar dengan seluruh tenaga, dan akhirnya mencapai udara malam di parkiran. Nafas saya tersengal. Keringat bercampur air mata membasahi wajah. Saya berlari menuju motor saya, tidak peduli jika kaki saya gemetar atau tas saya hampir jatuh. Di dalam hati saya hanya bisa berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku mati malam ini. Tapi di sudut mata saya masih bisa merasakan kehadiran itu, seperti bayangan yang mengintai di kegelapan, menunggu langkah saya berikutnya. Udara malam di parkiran terasa dingin dan lengket, seperti kabut yang menyelimuti Jakarta saat musim hujan. Saya berlari menuju motor saya, sebuah Supra X tua yang setia menemani saya bolak-balik dari kosan ke kantor. Nafas saya tersengal, keringat bercampur air mata membasahi wajah, dan tangan saya masih gemetar saat merogoh kunci di saku celana. Bau kemenyan dan melati layu yang tadi menyengat di tangga evakuasi masih tercium samar, seolah menempel di pakaian saya seperti kutukan. Gambar sosok bungkuk dengan wajah terbalik dan senyum lebar di tangga tadi terus berputar di kepala saya, membuat setiap langkah terasa seperti lari dari kematian.
Saya melirik ke arah pos satpam di ujung parkiran, berharap melihat Pak Yanto yang biasanya duduk sambil ngopi atau main ponsel. Cahaya lampu neon di pos itu redup, tapi saya bisa melihat bayangannya di dalam, duduk membelakangi pintu. "Pak Yanto," panggil saya. Suara saya serak dan pecah karena ketakutan. Dia menoleh perlahan, wajahnya pucat di bawah lampu neon yang berkedip. "Mas Dan, kok masih di sini? Udah malam loh," katanya. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya, seperti tidak benar-benar melihat saya. Saya memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan kepanikan yang menggerogoti dada. "Iya Pak, lembur, saya pulang sekarang." Saya buru-buru membuka kunci motor. Saya menyalakan mesin, suara knalpot Supra X saya menggema di parkiran yang sepi. Saya melirik ke belakang gedung tempat pintu evakuasi yang baru saja lewati. Kegelapan di sana terasa hidup, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Saya menggeleng mencoba mengusir pikiran itu dan segera memakai helm. Bismillah. Tapi begitu saya menarik gas, motor terasa aneh, berat, seperti ada seseorang yang duduk di jok belakang. Jantung saya tersentak. Saya tidak berani menoleh ke spion, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jalanan di luar gedung sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Saya harus melewati jalan Sudirman yang biasanya ramai, tapi malam ini terasa seperti kota mati. Angin malam menerpa wajah saya, membawa bau tanah basah yang aneh, seperti yang saya cium di kantor tadi. Motor masih terasa berat, dan setiap kali saya mencoba menambah kecepatan, tarikannya seperti tertahan, seolah saya sedang membonceng beban yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. "Ini cuma perasaan Dan, jangan panik," bisik saya, tapi suara saya tenggelam dalam deru mesin dan hembusan angin. Tiba-tiba saya mendengar suara samar di belakang saya, gumaman pelan seperti suara perempuan yang meratap, bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan. "Kamu tidak bisa lari." Suara itu sama persis dengan yang saya dengar di tangga tadi. Keringat dingin membasahi punggung saya dan tangan saya gemetar di setang motor. Saya memberanikan diri melirik ke spion, tapi yang saya lihat tak hanya kegelapan. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Tapi perasaan itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang duduk di belakang saya, semakin kuat. Jok motor terasa dingin, seperti disentuh es. Dan saya bisa merasakan tekanan di pundak saya seperti tangan kecil yang mencengkram. "Ya Tuhan, tolong," bisik saya mempercepat laju motor. Jalanan mulai mendekati pemakaman umum di dekat Kuningan, tempat yang selalu membuat saya merinding setiap lewat malam hari. Pohon-pohon beringin di pinggir jalan bergoyang pelan meski tidak ada angin yang terasa. Tiba-tiba motor saya tersendat, seperti kehabisan bensin. Meski saya tahu tangki masih penuh, saya menoleh ke samping dan di tepi jalan, di bawah bayang-bayang pohon beringin, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Jejak kaki basah, kecil, seperti milik anak-anak, mengikuti jalur motor saya di aspal. Jejak itu muncul dan lenyap seolah ditarik kembali ke kegelapan. Saya menjerit kecil, menancap gas dengan seluruh tenaga. "Pergi, jangan ikuti aku!" teriak saya. Suara saya hilang dalam angin, tapi suara gumaman itu semakin keras, sekarang disertai desisan, seperti ular yang merayap di telinga saya. Di spion, saya sekilas melihat sesuatu rambut panjang yang berkibar, seperti melayang di udara, tepat di belakang saya. Saya memejamkan mata sejenak, berdoa dengan seluruh hati, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi ketika saya membuka mata, beban di jok belakang terasa lebih berat, dan motor saya mulai oleng seperti ditarik ke arah pemakaman. Motor saya melaju kencang di jalanan sepi menuju pemakaman umum di dekat Kuningan. Tapi setiap tarikan gas terasa seperti melawan arus air yang deras. Beban di jok belakang masih terasa dingin dan berat, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Mencengkram pundak saya dengan jari-jari tidak terlihat. Suara gumaman perempuan yang meratap bercampur tawa kecil yang mengerikan terus mengikuti saya, seolah keluar dari udara malam itu sendiri. "Kamu tidak bisa lari." Kata-kata itu terngiang di kepala, membuat keringat dingin membasahi punggung saya. Saya tidak berani melirik spion lagi setelah melihat rambut panjang yang berkibar tadi. Takut apa yang akan saya temukan kali ini. Jalanan di depan pemakaman terasa lebih gelap, meski lampu jalan masih menyala redup. Pohon-pohon beringin di pinggir jalan bergoyang pelan, daun-daunnya berdesir, seperti berbisik dalam bahasa yang tidak saya pahami.
Bau tanah basah dan melati layu yang tadi menyengat di kantor kini kembali tercium, bercampur dengan aroma aneh. Jantung saya berdetak kencang, hampir menutupi deru mesin Supra X saya. Bismillah, Tuhan, lindungi aku. Bisik saya mengulang doa yang sudah menjadi mantra malam ini, berharap bisa sampai ke kosan tanpa apapun yang mengikuti saya. Tiba-tiba motor saya kembali normal, tarikannya ringan seperti biasa. Beban di jok belakang hilang seketika, seperti seseorang yang tiba-tiba turun tanpa suara. Saya menahan nafas, bingung antara lega dan ketakutan. Dengan refleks saya melirik spion, dan apa yang saya lihat membuat darah saya membeku. Bukan sosok bungkuk atau anak kecil seperti yang saya takutkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah keranda kayu, usang dan penuh ukiran aneh melayang di udara, sekitar 10 meter di belakang motor saya. Keranda itu seolah diusung oleh tangan-tangan tidak terlihat, bergerak pelan menuju pemakaman di sisi jalan. Di atas keranda saya sekilas melihat kain putih yang berkibar seperti kain kafan yang hidup, menari di bawah cahaya bulan. Ya Allah, apa itu? Teriak saya, suara saya tenggelam dalam angin. Saya menancap gas, motor melaju lebih kencang, tapi keranda itu tetap terlihat di spion seperti mengikuti saya dengan kecepatan yang tidak wajar. Saya bisa mendengar suara kayu berderit, bercampur dengan desisan yang sama seperti di kantor tadi. Sekarang lebih keras, seperti paduan suara dari dunia lain. Di tepi jalan, jejak kaki basah yang tadi saya lihat muncul lagi. Kali ini lebih banyak, seperti sekelompok anak-anak yang berjalan beriringan mengikuti arah keranda. Pergi, jangan ikuti aku. Jerit saya, air mata mengalir tanpa saya sadari, memburamkan pandangan saya. Saya mempercepat laju motor melewati gerbang pemakaman yang terlihat gelap dan menyeramkan di bawah bayang-bayang pohon beringin. Tiba-tiba suara deru mesin motor saya terhenti dan lampu depannya mati total. Kegelapan menelan saya, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Saya mencoba menyalakan mesin lagi, tapi kunci tidak bereaksi, seperti ada yang menahannya. Jangan sekarang, tolong! Umpat saya panik sambil menendang starter dengan putus asa. Di spion, keranda itu sekarang lebih dekat, melayang hanya beberapa meter dari saya. Kain putihnya berkibar seperti ingin meraih saya. Di sekitarnya saya mendengar tawa anak-anak, pelan tapi mengerikan, seperti mereka sedang bermain di tengah kuburan. Dengan sisa keberanian, saya melompat dari motor dan mulai berlari, meninggalkan Supra X saya di pinggir jalan. Kaki saya gemetar, tapi saya terus berlari menuju lampu-lampu kota yang terlihat samar di kejauhan. Bau kemenyan dan tanah basah masih mengejar, tapi suara tawa itu perlahan memudar. Ketika akhirnya sampai di kosan, saya langsung menutup pintu kamar, mengunci rapat, dan jatuh terduduk di lantai. Saya beristighfar berulang-ulang, berdoa dengan air mata yang tidak berhenti. Tuhan, terima kasih, aku selamat, bisik saya meski tubuh saya masih gemetar. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pengalaman di kantor, di tangga, di motor, dan keranda melayang itu terlalu nyata untuk dilupakan. Saya hanya menceritakannya pada ibu dan adik saya dengan peringatan agar tidak menyebar. Kejadian itu mengingatkan saya bahwa ada wilayah lain di dunia ini, tempat makhluk tidak terlihat menjalani kehidupan mereka. Dan malam itu, tanpa sengaja, saya telah memasuki wilayah itu, wilayah yang tidak pernah saya inginkan lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.